Halo semua, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah tragedi yang mengguncang Pemalang pada tahun 2013, yaitu peristiwa tragedi Nambo, sebuah tradisi perang petasan yang berujung malapetaka dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sekitar. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, simak selengkapnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik video ini, subscribe di channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langsung saja kita mulai. Terlintas di pikiran kita selama hari Raya Lebaran adalah tradisi mudik, sajian ketupat, hingga permainan petasan. Meskipun petasan seringkali memakan korban, permainan ini tetap menjadi primadona bagi sebagian kalangan masyarakat. Namun, naasnya, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1434 Hijriah, atau pada bulan Agustus tahun 2013, sebuah tragedi tragis menimpa beberapa orang di Pemalang akibat menyalakan petasan rakitan berukuran raksasa. Seperti apa kejadian tersebut? Simak video ini hingga selesai. Di bulan Ramadan, bermain petasan merupakan hal yang biasa, bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun, mulai dari membeli petasan kecil di warung hingga membuat petasan rakitan dengan ukuran tidak wajar. Banyak orang mengabaikan larangan bermain petasan, walaupun telah banyak korban berjatuhan. Hal ini tak membuat anak-anak gentar bermain bahan peledak tersebut. Salah satu tragedi yang cukup menggemparkan terjadi di Desa Demangan Semingkir, Pemalang, Jawa Tengah. Tragedi ini dikenal karena detik-detik meledaknya petasan sempat terekam kamera dan diunggah ke YouTube. Desa Demangan memiliki tradisi unik selama bulan Ramadan, yaitu melakukan jalan pagi setelah salat subuh ke desa tetangga, Desa Wisnu, untuk menghirup udara segar dan menikmati pemandangan indah. Namun, selain jalan pagi, Desa Semingkir juga memiliki tradisi yang cukup berbahaya, yaitu perang petasan. Perang ini bukanlah perang sungguhan, melainkan ajang adu gengsi antara RT untuk menunjukkan petasan. Dengan suara paling keras, puncak acara ini biasanya berlangsung pada hari terakhir puasa sebelum malam takbiran. Pada tahun 2013, tradisi tersebut berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan. Malam sebelum kejadian, pihak kepolisian melakukan razia ke rumah-rumah warga yang dicurigai membuat petasan rakitan. Meski begitu, beberapa warga berhasil menyembunyikan petasan raksasa yang telah mereka buat. Keesokan harinya, sekitar pukul 7 pagi, ribuan warga berkumpul di Nambo, lokasi perang petasan. Antusiasme warga begitu besar hingga pihak kepolisian memilih mengawasi acara daripada membubarkannya. Acara berlangsung seru seperti biasanya, hingga tiba-tiba suasana berubah saat sekelompok pemuda muncul dari semak-semak membawa petasan raksasa berbalut kertas emas. Menurut saksi, petasan itu memiliki tinggi 1,5 meter dengan diameter 20 cm. Warga bersorak, tak sabar melihat hasil karya tersebut. 3 pemuda yang menggotong petasan itu sempat berfoto sebelum menyalakannya. Namun, hanya dalam hitungan detik setelah petasan dinyalakan, ledakan besar terjadi, kertas berhamburan, asap menyebar ke segala penjuru, dan suara ledakan terdengar hingga puluhan meter. Sayangnya, ledakan yang begitu besar dan cepat menyebabkan tragedi yang merenggut nyawa para pemuda tersebut. Penyulut api belum sempat menghindar, sehingga ledakan tersebut membuat mereka semua terlempar ke sekitar petasan. Pria berjaket hitam sempat berlari beberapa milidetik sebelum petasan meledak, sehingga dampak yang diterimanya tidak terlalu parah. Namun, kedua kawannya terlambat melarikan diri dan menerima dampak langsung dari ledakan yang jauh lebih besar. Setelah ledakan, pria berjaket hitam itu masih mampu berdiri dan tidak mengalami luka serius. Namun, di tengah kumpulan asap tebal, muncul bayangan seorang pemuda berbaju merah yang merangkak tertatih-tatih dengan keadaan kaki yang sudah putus. Pemuda lain yang juga ikut terlempar ditemukan terkapar di semak-semak dalam kondisi tidak sadarkan diri. Diduga, insiden ini default terjadi karena sumbu petasan terlalu pendek. Kejadian ini langsung memicu kepanikan warga yang menonton. Mereka berteriak histeris, bahkan ada yang menangis melihat tragedi mengerikan tersebut. Orang-orang di sekitar segera membawa para korban menggunakan mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian melakukan olah TKP untuk memastikan apakah insiden tersebut murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaan. Tragedi ini memakan 2 korban, di mana salah satunya meninggal dunia. Namun, menurut beberapa sumber, pemuda berbaju merah yang terkena ledakan dikabarkan masih hidup hingga saat ini.
Berdasarkan informasi dari ibunya, korban bernama Ipan kini bekerja di Kalimantan. Alhamdulillah sudah sehat, ujar ibu Ipan. Sang ibu juga bercerita bahwa Ipan sempat menggunakan kaki palsu setelah kehilangan kaki kanannya. Ia mengisahkan kronologi kejadian tragis tersebut. Saat itu, si Toto yang menyalakan petasan jumbo, sementara Ipan menutupi agar api tidak terkena angin. Mereka menggunakan korek gas, jadi sumbu yang menyala tidak terlalu terlihat. Saat itu, kakaknya, Samin, berlari lebih dulu. Namun, ketika Samin mulai berlari, ledakan besar terjadi. Ledakan itu membuat Ipan dan temannya terkena dampaknya langsung. Ipan terpental dan jatuh di depan kakaknya, tetapi masih dalam keadaan sadar. Lanjut ibunya, kondisi Ipan sangat memprihatinkan dengan luka parah hingga kehilangan satu kaki kanannya. Ibu Ipan mengenang momen ketika anaknya dinaikkan ke dalam mobil bak terbuka dalam keadaan penuh darah. Ipan hampir kehabisan darah dan memerlukan banyak transfusi. Dia menjalani 3 kali operasi dan membutuhkan waktu 1 bulan 3 hari untuk pulih, jelas sang ibu. Setelah tragedi ini, pemerintah setempat akhirnya melarang tradisi perang petasan yang telah berlangsung turun-temurun di kampung tersebut. Namun, sebagian warga percaya bahwa tradisi ini kemungkinan besar akan kembali muncul 10 hingga 20 tahun mendatang. Demikian kisah tragis akibat tradisi perang petasan di Pemalang. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Secara pribadi, saya menolak adanya tradisi petasan rakitan karena selain membahayakan, tradisi ini juga menghamburkan uang dan mengganggu ketertiban warga sekitar. Tragedi Nambo memberikan pelajaran penting bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan, terutama tradisi yang berpotensi membahayakan. Sebuah kebiasaan seperti perang petasan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko dapat berubah menjadi malapetaka yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Larangan bermain petasan rakitan seharusnya dipatuhi karena alasan keamanan, dan mengabaikan aturan hanya akan memperbesar kemungkinan terjadinya tragedi. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi generasi mendatang bahwa tradisi yang diwariskan tidak selalu harus diteruskan jika berpotensi membahayakan, melainkan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspek keamanan. Edukasi masyarakat mengenai bahaya bahan peledak serta pengawasan yang lebih ketat sangatlah penting untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Dengan menjadikan tragedi ini sebagai pelajaran, kita diingatkan untuk selalu bijaksana dalam menjalankan tradisi, mematuhi aturan yang ada, dan memastikan keselamatan semua pihak agar tidak ada lagi nyawa yang hilang sia-sia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami semakin semangat membuat konten lainnya.